Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada saat ini, dimanapun jemaat berada, sesuai dengan perayaan nubuatan Muslim Maud, tengah diadakan peringatan Hari Muslim Maud di berbagai tempat. Tanggal 20 Februari adalah tanggal di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala dan menubuatkan akan lahirnya seorang anak laki-laki, dan beliau pun menyebarkan selebaran berkenaan hal itu, di mana di dalamnya dijelaskan berbagai keistimewaan dari anak yang janjikan itu. Selebaran tersebut disebarkan pada tanggal 20 Februari tahun 86. Seperti yang saya katakan, sesuai dengan itu, di mana memungkinkan pada tanggal 20 Februari tadi dilaksanakan peringatan Hari Muslim Maud, dan jika tidak mungkin untuk merayakan pada tanggal tersebut, bisa maju atau mundur tanggalnya, pelaksanaannya. Merayakan Hari Muslim Maud atau melaksanakan acara untuk acara tersebut sebetulnya disebabkan karena tergenapinya nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam, bukan karena merayakan kelahiran Hadrat Muslim Maud. Perlu saya klarifikasi dalam hal ini, karena sebagian Ahmadi atau yang masih muda, mereka masih kurang pengetahuan, mereka mempertanyakan, jika kita merayakan Hari Muslim Maud, kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran para khalifah yang lainnya? Perlu diketahui dengan jelas bahwa perayaan ini bukanlah perayaan kelahiran Muslim Maud, karena beliau lahir pada tanggal 12 Januari 1889. Jadi setelah penjelasan ini, saya akan sampaikan nubuatan Hadrat Muslim Maud. Pertama-tama, saya akan kutip dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam langsung. Dan terbukti juga dari tulisan-tulisan beliau. Dan beliau juga beranggapan bahwa penggenapan nubuatan ini adalah Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, khalifah yang kedua.
Begitu juga Hadrat Khalifatul Masih Awal, huzur yang pertama pun berkeyakinan. Begitu juga para sahabat suci lainnya, mereka pun berkeyakinan bahwa penggenapan nubuatan ini adalah Hadrat Khalifah yang kedua. Demikian pula seperti yang saya katakan, ada berbagai keistimewaan dan ciri-ciri dari yang dinubuatkan, personnya, dan bagaimana orang Ahmadi maupun non-Ahmadi mereka pun mengakui akan keunggulan, keistimewaan tersebut. Pertama-tama, saya akan sampaikan kalimat nubuatan yang diterima oleh Hadrat Masih Maud salam. Hadrat Masih Maud salam bersabda bahwa nubuatan yang berkenaan dengan saya yang lemah pada hari ini, 20 Februari tahun 86, bertepatan dengan 15 Rabiul Awal. Dengan ringkas, saya akan sampaikan kalimat nubuatan dan akan diterbitkan di dalam surat kabar nantinya, insyaallah ta'ala. Pertama-tama, nubuatan ini Allah Ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang, maha suci dan maha mulia, yang memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki, telah berfirman kepadaku melalui ilhamnya. Aku menganugerahkan sebuah tanda rahmat kepadamu, sesuai dengan apa yang telah engkau mohonkan kepadaku, maka aku telah mendengar ratapanmu, dan dengan karuniaku, aku telah memberikan pengabulan atas doamu. Perjalananmu ke Hoshiarpur dan Ludhiana telah kujadikan penuh berkat bagimu. Maka kepadamu akan diberikan tanda kudrat, rahmat, dan kedekatan denganku. Suatu tanda karunia dan ihsan akan dikaruniakan kepadamu. Dan sebuah kunci kemenangan dan keberhasilan akan diberikan kepadamu. Wahai Muzaffar, selamat atasmu. Allah Ta'ala telah berfirman, demikian supaya orang-orang yang menginginkan kehidupan dapat terlepas dari genggaman maut. Dan mereka yang tertindih di dalam kubur dapat keluar. Serta supaya kemuliaan Islam dan martabat kalamullah akan nyata bagi manusia. Dan supaya kebenaran ini bisa datang dengan segala berkatnya. Serta kebatilan dapat lenyap dengan segala kesialannya. Supaya manusia mengetahui bahwa aku berbuat sesuai dengan apa yang kukehendaki. Dan supaya mereka yakin bahwa aku bersama engkau. Dan supaya bagi mereka yang tidak beriman kepada wujud Allah dan memandang dusta serta ingkar terhadap agama Allah, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya yang suci Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hal ini menjadi suatu tanda yang nyata. Dan supaya tampak jalan orang-orang yang berbuat dosa atau aniaya, maka suatu kabar suka bagimu bahwa seorang anak laki-laki yang rupawan dan suci akan dianugerahkan kepada engkau. Engkau akan memperoleh seorang putra yang pandai. Anak itu akan lahir dari benihmu, dari keturunanmu sendiri. Seorang anak laki-laki yang bagus dan suci akan datang. Seorang anak laki-laki yang bagus dan suci akan datang sebagai tamu bagimu. Ia bernama Immanuel dan juga Bashir. Ia telah diberi ruh yang suci dan bersih dari dosa. Ia adalah nur ilahi. Beberkatlah ia yang datang dari langit. Besertanya akan ada fadl yang datang bersamaan dengan kedatanganmu. Ia akan memiliki kebesaran, kemuliaan, dan kekayaan. Ia akan datang ke dunia ini dan akan menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit melalui kekuatan kemasihannya dan melalui berkat-berkat ruh kebenarannya. Ia adalah kalimatullah, sebab rahmat dan ghairat Allah Ta'ala lah yang telah mengirimkannya dari kalimah kemuliaannya. Ia akan sangat cerdas dan cerdik serta berhati lembut. Ia akan dipenuhi dengan ilmu zahir dan batin. Ia akan membuat 3 menjadi 4. Hari Senin, beberkatlah hari Senin, putra tercinta, amat harum dan mulia namanya. Ia adalah manifestasi awal dan akhir, suatu manifestasi kebenaran dan kemuliaan seolah-olah Allah turun dari langit, yang mana kedatangannya sangat berberkat dan memperlihatkan keperkasaan ilahi. Nur datang
yaitu nur yang telah diharumi oleh Allah Ta'ala dengan wewangian keridhaannya. Kami akan memasukkan ruh kami ke dalam dirinya. Dan naungan Allah selalu berada di atas kepalanya. Ia akan tumbuh dan berkembang. Ia akan membebaskan orang-orang yang dibelenggu. Ia akan memperoleh kemasyhuran sampai ke pelosok-pelosok dunia. Dan bangsa-bangsa akan memperoleh berkat darinya. Kemudian, ia akan diangkat ke langit dari segi keruhaniannya. Hal ini telah ditetapkan. Inilah kalimat nubuatan yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Lalu Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad berkenaan dengan beliau, berkenaan dengan nubuatan tadi, beliau alaihissalam bersabda, begitu juga ketika anak pertama saya meninggal, para maulwi yang bodoh dan kawan-kawannya, dan orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, mereka memperlihatkan kebahagiaan, mengolok-olok, dan dikatakan kepada mereka bahwa pada tahun 86 telah dinubuatkan bahwa beberapa laki-laki, anak laki-laki akan meninggal. Jadi pasti ada anak yang akan meninggal di masa kecil sesuai dengan nubuatan tersebut. Namun tetap saja mereka tidak kapok dari melakukan itu. Baru Allah Ta'ala menubuatkan kabar kepadaku mengenai kelahiran anak yang kedua. Dan ada kabar suka mengenai kelahiran anak tersebut. Ini kedatangan Bashir yang kedua, yang namanya adalah Mahmud. Meskipun sampai saat ini, pada tanggal 1 September tahun 88, ketika ini diumumkan oleh beliau alaihissalam, masih belum lahir anak yang dijanjikan itu, namun sesuai dengan janji Allah Ta'ala, anak itu akan lahir tepat pada waktunya. Bumi dan langit masih bisa terelakkan, namun janji Allah Ta'ala tidak mungkin dapat terelakkan. Beliau bersabda, inilah kalimat selebaran yang sesuai dengan itu, pada bulan Januari 1889 telah lahir seorang anak laki-laki yang namanya Mahmud, yang sampai saat ini dengan karunia Allah Ta'ala dia hidup pada ke-77 tahun. Pertama-tama ada tulisan, yang kedua, yang seterusnya beliau tulis dalam buku Hakikatul Wahyi juga. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan dalam berbagai referensi bagaimana berkenaan dengan khalifah pertama berkenaan dengan maqam Hadrat Muslim Maud. Saya akan sampaikan riwayat. Manzur Sahib meriwayatkan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama 6 bulan sebelum kewafatan Huzur pertama, Manzur Muhammad Sahib, penulis kaidah Yasarnal Quran, beliau mengatakan kepada Huzur kedua bahwa kepada Huzur pertama, setelah membaca selebaran Masih Maud alaihissalam, saya menjadi tahu bahwa Muslih Maud itu adalah Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Mendengar hal itu, Huzur pertama mengatakan, kami sudah tahu sejak sebelumnya. Apakah Anda tidak menyaksikan bagaimana perlakuan kami yang khusus kepada Mia Mahmud, kepada Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad? Lalu, beliau menulis itu untuk pembenaran. Dan Huzur pertama menulis bahwa kata-kata ini saya katakan kepada Pir Manzur, yakni 10 Desember pada tahun 1913. Beliau bersabda, pada sore hari, pada hari berikutnya, Huzur kedua tengah terlentang di ranjang, saya mengusap kaki beliau. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Huzur pertama bersabda, jangan dulu menerbitkan makalah ini bahwa penggenapan Muslim Maud itu adalah Mirza Bashir Mahmud Ahmad. Namun ketika nanti ada penentangan, baru kamu terbitkan makalah ini. Mukallam Ghulam Syahid Nambardar Arazi Yaqub dari Sialkot pernah menulis setelah pengumuman Muslim Maud. Beliau mengatakan, wahai panutanku, Hadrat
pada surat Kabar Al-Fazl, saya mengucapkan alhamdulillah bahwa Allah Ta'ala telah menggenapkan ru'ya yang saya terima. Huzur kedua pasti mengetahui bahwa ketika huzur pertama masih hidup, saya pernah mengatakan di depan Syahdi Khan Sahib, saya telah mengatakan kepada beliau bahwa Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku dalam ru'ya bahwa setelah kewafatan huzur pertama, Anda lah yang akan menjadi khalifat dan Anda akan berhasil. Ru'ya ini saya pendengarkan juga kepada huzur pertama dan beliau mendengar sangat bahagia dan membenarkan akan hal itu. Dan beliau bersabda, untuk itulah akan dimulai penentangan yang keras. Lalu Syahid Shah marhum juga diperdengarkan kepada beliau, alhamdulillah, huzur radhiyallahu anhu juga mendakwakan sebagai Muslim Maud. Dan mengumumkan pada tahun 44. Padahal saya sejak pada masa kehidupan huzur pertama, saya sudah yakin bahwa penggenapan dari Muslim Maud itu adalah Hadrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad. Lalu ada seorang yang menulis di dalam tulisannya berkenaan dengan Muslim Maud. Setelah pengumuman Muslim Maud, beliau mengatakan, saya merasa sesuai untuk menjelaskan mimpi yang saya dapat bahwa saya melihat mimpi 24 tahun yang lalu. Saya pernah juga menulis hal ini kepada huzur kedua, bahwa setelah huzur kedua mendakwakan sebagai Muslim Maud, saya menjadi yakin bahwa ru'ya ini berkenaan dengan nubuatan tersebut. Saya melihat di dalam mimpi bahwa saat itu jalsah hari Id, Hazrat Masih Maud alaihi salam berdiri pada tempat yang tinggi. Beliau sedang menyampaikan khutbah. Setelah selesai khutbah, ketika saya mendekat untuk bersalaman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam, saya melihat ternyata bukan Masih Maud alaihi salam, melainkan huzur yang kedua. Mimpi ini saya sampaikan kepada Badruddin Sahib dan kepada saudara saya Mubalik Bengal. Maulwi Zilur Rahman mengatakan bahwa nubuatan berkenaan dengan Hadrat Amirul Mukminin telah diperlihatkan kepada kamu. Kalimat nubuatannya, Ehsan tera nazir hoga. Hadrat Syekh Muhammad Ismail menuturkan bahwa kami berkali-kali mendengarkan dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, beliau alaihissalam biasa bersabda bahwa anak yang dinubuatkan dalam nubuatan tadi itu adalah Mia Mahmud, Mirza Bashir Mahmud Ahmad. Dan kami mendengar dari beliau langsung, beliau bersabda bahwa Mia Mahmud memiliki semangat keagamaan yang sangat tinggi, sehingga saya sering mendoakan anak ini secara khusus. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, sebelum Allah Ta'ala mengabarkan kepada beliau bahwa beliau tidak pernah mendakwakan sebagai Muslim Maud. Ketika beliau diberikan izin untuk mengumumkan bahwa beliau Muslim Maud, baru beliau mengumumkan. Saat itu beliau bersabda, tidak diragukan lagi bahwa berkenaan dengan anak yang dijanjikan, yang disebutkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, ciri-cirinya, karena tergenapi dalam berbagai sisi, sehingga para anggota Ahmadi mengatakan bahwa nubuatan itu digenapi oleh saya. Namun, sebelum Allah Ta'ala memerintahkan kepada saya untuk mendakwakan hal itu, untuk mengumumkan itu, saya tidak pernah mengakui bahwa saya Muslim Maud. Pada akhirnya, tibalah saatnya Allah Ta'ala mengumumkan melalui perantaraan mulutku mengenai bahwa aku adalah Muslim Maud. Lalu, beliau ketika mengumumkan bersabda di Jalsah Hoshiarpur bahwa berdasarkan perintah Allah Ta'ala, aku umumkan dengan sumpah bahwa Allah Ta'ala sesuai dengan nubuatan Masih Maud alaihi salam, aku ditetapkan sebagai anak yang dijanjikan. Yang tugasku adalah untuk menyampaikan nama Masih Maud alaihi salam ke seluruh dunia. Dan beliau juga mengatakan, aku mengatakan dengan sumpah yang jika aku berdusta akan dilaknat dan ada orang yang dusta akan diazab, bahwa aku di kota Lahore ini, di rumah advokat Bashir Sahib, aku mengabarkan bahwa akulah penggenapan Muslim Maud, dan akulah Muslim Maud yang dengan perantaraannya
Islam akan sampai kepada pelosok-pelosok dunia dan tauhid akan tegak di dunia ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam, nubuatan ketika beliau menjelaskan ciri-ciri di dalam nubuatan tersebut, bahwa memiliki ciri-ciri ada 52, bahkan lebih dari itu. Keistimewaan beliau itu bagaimana diakui oleh para Ahmadi maupun non-Ahmadi, dan mereka melihat langsung di dalam diri Hadrat Muslih Maud. Saya akan sampaikan ketika kewafatan Hadrat Muslih Maud, ada seorang dari Damaskus menuturkan bahwa Hadrat Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, radhiyallahu anhu, dengan kewafatan beliau, hati kami betapa berdukanya. Kedukaan ini sangat melukai hati orang Ahmadi, khususnya para jemaat Damaskus sangat bersedih karena jemaat Damaskus ini adalah didirikan secara langsung oleh tangan beberkat Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Dan perhatian beliau telah betul-betul menyirami tanaman ini sehingga berkembang dan tumbuh. Allah Ta'ala berfirman dengan benar bahwa kaum pun, bangsa-bangsa akan mendapatkan keberkatan dari wujud ini. Dengan perhatian beliau kami mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Kami sangat ingat dengan baik bahwa kapanpun saya memohon doa kepada Huzur radhiyallahu anhu, saya selalu melihat pengaruh dari pengabulan doa itu, dan kami rasakan hal itu. Dan wahyu ilahi betul-betul benar kepada beliau bahwa nur atahi nur, nur di atas nur. Allah Ta'ala telah mewangikan beliau dengan wewangian keridhaannya. Pada tahun 44, Muhail Sahib menjelaskan mimpinya. Muhammad Muhail Sahib menuliskan mimpi kerabatnya kepada Huzur kedua, saat itu belum Ahmadi. Beliau menulis, ketika Huzur hadir pada tahun 36, pada malam harinya saya melihat mimpi, di pasar Goldaira, ada seorang yang mengendarai singa. Ketika mendekat kepadaku, saya melihat di tubuhnya tertulis ayat-ayat Al-Quran, dan saya bertanya kepada orang lain, siapa orang ini? Mereka menjawab, ini adalah Mirza Mahmud Ahmad Qadiani. Dan saya bertanya, bagaimana orang ini? Dijawab bahwa di dunia ini beliau adalah yang waliullah yang paling besar, katanya, di dalam mimpi itu. Berkenaan dengan penggenapan nubuatan ini, ada seorang Ghair Ahmadi terhormat, Samiullah Khan Sahib Faruqi, sebelum berdirinya Pakistan, beliau menulis di dalam makalahnya, mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan kabar bahwa aku akan menegakkan dalam jemaat ini dari keturunan engkau sendiri, dan aku akan mengistimewakan orang ini, dan dengan melaluinya kebenaran akan maju dan orang-orang akan menerima kebenaran. Bacalah nubuatan ini, katanya, dan bacalah berkali-kali, lalu katakanlah, apakah nubuatan ini tidak tergenapi? Ketika ini dinubuatkan, pada saat itu khalifah yang sekarang masih kecil dan tidak pernah Masih Maud alaihissalam mewasiatkan untuk dipilihnya anak ini ketika khilafat. Sebagaimana padahal mayoritas saat itu ketika pemilihan, Maulana Nuruddin memilih sebagai khalifah pertama. Setelah itu para penentang mengolok-olok mendengar hal itu. Ketika khalifah pertama terpilih, para penentang mengolok-olok, katanya. Coba lihat, katanya, Mirza Sahib menubuatkan anaknya akan menjadi khalifah. Tapi coba lihat, setelah kewafatan Huzur pertama, Hadrat Mirza Bashir bin Ahmad terpilih menjadi khalifah yang kedua. Mereka non-Ahmadi yang mengatakan ini. Coba kita lihat, memang benar, pada zaman Huzur kedua, begitu dahsyatnya kemajuan jemaat. Pada zaman Masih Maud alaihissalam sendiri, jemaat jumlahnya masih tidak banyak. Begitupun pada zaman Huzur pertama. Namun pada zaman Huzur yang kedua, jemaat Ahmadiyah sudah lebih kurang sampai ke pelosok dunia. Dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada sensus yang berikutnya, jemaat Ahmadiyah jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para penentang untuk membinasakan jemaat Ahmadiyah, tapi tidak pernah berhasil. Walhasil, dari antara keturunan beliau,
sesuai dengan nubuatan orang itu, bahwa jemaat ini telah didirikan, dan dengan perantaraan itu, dengan perantaraan orang ini, jemaat akan mendapatkan kemajuan. Dari itu jelaslah bahwa nubuatan Masih Maud alaihissalam betul-betul tergenapi. Lalu non-Muslim di Hindustan, seorang wartawan Sikh, beliau menulis, seorang editor, beliau menulis bahwa Mirza Sahib pada tahun 1901, ketika Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, khalifah yang sekarang masih kecil saat itu, beliau telah menubuatkan bahwa aku kabar sukakan bahwa akan lahir seorang anak yang akan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Apa itu kabar suka? Fasubhanalladzi akhdhal adi. Beliau menulis, memang nubuatan ini sangat menakjubkan. Pada tahun 1901, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad bukanlah seorang ulama yang besar pada saat itu, tidak juga kemampuan politik beliau dalam. Jika dikatakan anak engkau akan sedemikian rupa, ini membuktikan bahwa kekuatan rohani Mirza Sahib alaihissalam. Jika dikatakan bahwa Masih Maud alaihissalam ingin menurunkan tahtanya kepada keturunannya, ke anak-anaknya, namun pemikiran seperti itu betul-betul batil, sia-sia. Karena Masih Maud alaihissalam tidak menetapkan syarat khilafat. Sebagaimana ketika pemilihan khalifah pertama, yang terpilih adalah tidak ada kaitannya dengan keluarga Masih Maud alaihissalam sendiri. Maulana Hakim Nuruddin Sahib, mungkin saja setelah beliau masih ada khalifah lain yang bukan keluarga Masih Maud. Dan Muhammad Ali saat itu berharap untuk dipilih menjadi khalifah. Namun pada saat itu Allah Ta'ala menyertai Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai khalifah. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika di dalam diri Masih Maud alaihissalam tidak ada kekuatan rohani, bagaimana beliau bisa mengetahui bahwa anakku akan menjadi seperti itu, seperti yang diumumkan oleh beliau alaihissalam, dan saat itu beliau memiliki 3 anak. Beliau tidak menubuatkan ketiga-tiganya, nubuatan hanya untuk 1 anak saja. Dan kita menyaksikan bahwa memang sebenarnya, kenyataannya terbukti bahwa anak ini telah membuat revolusi yang luar biasa. Dan sarana duniawi pada saat itu tidak dimiliki oleh jemaat, tidak seperti sekarang. Meskipun sekarang pun kita tidak begitu hebat dalam memiliki sarana, tapi lebih baik daripada masa itu. Namun dalam kondisi seperti itu pun, bagaimana dukungan Allah Ta'ala di dunia ini, lebih kurang 50 negara di dunia pada saat itu sudah disemaikan di seluruh dunia. Dan di setiap benua sudah ada jemaat pada saat itu. Sesuai dengan nubuatan Muslim Maud, penyebaran Islam, dan ini merupakan bukti hasil dari nubuatan tersebut. Hasil dari jasa-jasa beliau. Tujuan pengusuhan beliau adalah supaya martabat kalamullah zahir kepada orang-orang, dan kemuliaan agama ini. Ada seorang tokoh Muslim, Maulwi Zafar Ali Khan Sahib, seorang tuan tanah. Beliau mengakui dengan perkataan yang jelas, dengan mengatakan bahwa bukalah telinga kalian, kalian dan pengikut kalian tidak akan mungkin dapat melawan Mirza Mahmud sampai hari kiamat. Mirza Mahmud memiliki Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Apa yang kalian punya? Kalian tidak pernah membaca Al-Quran walaupun hanya dalam mimpi. Mirza Mahmud memiliki jemaat yang ketika dia mengarahkan telunjuknya, mereka akan siap untuk bergerak. Mirza Mahmud memiliki banyak mubalik dan mahir dalam berbagai keilmuan. Dan dia telah menegakkan benderanya di seluruh dunia. Lalu ada janji ilahi bahwa dia adalah gagah, yakni juga akan dianugerahi ilmu zahiri dan batin. Ada seorang sufi di Hindustan, Dehelvi,
beliau mengakui berkenaan Muslim Maud, mengatakan bahwa meskipun beliau dulu sakit, Mirza Mahmud ini, tapi tidak berpengaruh kepada ilmu beliau. Bagaimana beliau dengan penuh tenangnya bekerja dan membuktikan kegagahannya dengan melawan para penentang. Beliau memiliki pengetahuan politik dan ilmu agama yang sangat dalam dan mahir dalam ilmu peperangan. Berkenaan dengan anak yang dijanjikan ini, bahwa dia akan membebaskan tawanan-tawanan. Dan ini tergenapi dalam berbagai corak. Dan bagaimana tergenapi sehingga membuat otak manusia tercengang dibuatnya. Ketika pembebasan Kashmir, karena yang membuat berhasilnya ini adalah All India, Kashmir saat itu, dan mereka dan para tokoh Islam yang besar-besar pada saat itu, Zulfikar Ali Khan, Dr. Shah Muhammad Iqbal, Khawaja Hasan Nizami Dehelvi, Said Mudir Ahmad Siyasat, mereka pada tanggal 25 Juli pada tahun 31 di Shimlah, dan mereka menunjuk Hadrat Khalifatul Masih Tsani sebagai pimpinan. Keberhasilannya bagaimana umat muslim Kashmir yang saat itu mahrum dari hak kemanusiaan, bagaimana di dalam masa yang pendek mereka mulai bebas merdeka. Hak mereka diakui di kemudian hari, dan ini diakui oleh Assembly pada saat itu, yang mana Muslim Press telah mengakui mengenai jasa-jasa masih Muslim Maud radhiyallahu anhu. Mereka memuji sampai-sampai menulis, pada zaman ketika kondisi Kashmir sangat rentan, dan pada zaman ketika meskipun mereka berbeda akidah dengan Mirza Mahmud, mereka memilih Mirza Mahmud sebagai ketua. Bagaimana mereka telah memilih dengan yang terbaik. Jika disebabkan karena perbedaan akidah, mereka tidak memilih Mirza Mahmud, maka sejarah akan berbeda dan gerakan akan berbeda akhirnya. Tidak akan berhasil seperti ini. Maulana Muhammad Ali Johar, beliau seorang politikus yang besar. Pada tahun 1827 beliau mengatakan, tidaklah bersyukur jika aku tidak menuliskan di dalam baris-baris ini berkenaan dengan jasa-jasa Mirza Mahmud tanpa menentang akidah. Beliau telah berbuat jasa yang luar biasa kepada umat Islam. Dan bagaimana badan-badan Islam dan tijarat, beliau telah bekerja begitu dahsyatnya. Dan ketika gerak langkah beliau secara khusus, beliau telah dengan suara yang lantang, beliau telah mengkhidmati Islam. Coba lihat para maulwi yang hanya bicara saja, tapi orang ini betul-betul bekerja, katanya. Lalu ada seorang mufassir Quran yang terkenal, Allamah Abdul Majid, Mudir Sirki Jadid. Ketika kewafatan Huzur kedua, beliau menulis di dalamnya bagaimana beliau memuji pengkhidmatan Quran Hadrat Muslim Maud, bahwa penerbitan tafsir Al-Quran dan upaya yang dilakukan oleh Huzur kedua, semoga Allah telah memberikan keberkatan kepada beliau dari sisi keilmuan dan ma'rifat ilmu Al-Quran dan terjemah yang telah dilakukan oleh beliau. Ini pun suatu martabat yang luhur, yang luar biasa. Ada seorang pendeta Amerika suatu ketika datang ke Kadian. Ini pun membuktikan bahwa beliau radhiyallahu anhu dianugerahi ilmu zahir dan batin. Pada tahun 1914, pendeta tadi
menyampaikan beberapa pertanyaan ke hadapan para Ahmadi yang sangat penting, dan dia pun mengatakan bahwa saya datang dari Amerika ke sini, ke Kadian, dan saya sudah menanyakan soal ini kepada para ulama, namun saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya datang ke Kadian ini untuk menanyakan kepada khalifah kalian. Saya ingin tahu bagaimana khalifah kalian menjawabnya. Lalu ada seorang anggota yang mengatakan bahwa begitu sulit soal yang dilontarkan oleh pendeta itu, saya yakin. Sehingga Hadrat Khalifah yang kedua, karena belum mendapatkan keilmuan yang begitu tinggi dan umur beliau masih sangat muda, dan keilmuan beliau masih belum begitu dalam, beliau pasti tidak akan bisa menjawab soal si pendeta ini, dan akan mencemarkan nama baik Jemaat Ahmadiyah. Dan jika Huzur tidak bisa menjawab soal ini, maka si pendeta ini akan menggembar-gemborkan di Amerika dengan mengatakan bahwa coba lihat, Khalifah Ahmadiyah tidak tahu apa-apa dan tidak akan bisa melawan Kristen kalau begitu, katanya. Ini pemikiran anggota jemaat tadi. Saya sangat sedih dibuatnya saat itu. Saya berupaya untuk supaya si pendeta tadi pulang, jangan sampai bertemu dengan Huzur kedua. Namun saya tidak berhasil dalam melakukan itu. Pendeta tadi berkeras untuk tetap berjumpa dengan Huzur kedua. Lalu saya antar pendeta tadi bertemu dengan Huzur kedua. Dan saya mengatakan, Huzur, ada ingin bertemu pendeta dengan Huzur. Lalu Huzur bersabda langsung, silahkan panggil bawa kemari. Lalu saya membawa pendeta tadi ke hadapan Huzur. Saya yang menjadi penerjemah di antara kedua beliau. Pendeta tadi menyampaikan pertanyaan kepada Huzur kedua, lalu saya terjemahkan. Dan Hadrat Muslim Maud mendengarkan pertanyaan pendeta tadi dengan penuh perhatian dan memberikan jawaban yang memuaskan. Saya mendengarkan dengan penuh keheranan. Saya tidak yakin bagaimana Huzur kedua memberikan jawaban dengan penuh makrifat. Seperti itu. Ketika saya menerjemahkan jawaban beliau dalam bahasa Inggris, pendeta tadi keheranan dan mengatakan, saya baru kali ini mendengarkan jawaban, ucapan yang begitu logik dan begitu dalam. Saya tahu bahwa khalifah kamu merupakan pakar yang besar. Lalu beliau, pendeta tadi, mencium tangan Huzur kedua, lalu pulang akhirnya. Pada tahun 45, Hadrat Muslim Maud di Lahore menyampaikan pidato di hadapan universitas berjudul Ekonomi Menurut Islam. Setelah lecture Lala Ramchan, beliau menyampaikan sambutannya. Beliau mengatakan, saya sangat beruntung pada hari ini karena saya telah mendengarkan pidato yang sangat berharga seperti yang disampaikan oleh Huzur kedua. Dan saya sangat bahagia karena Jemaat Ahmadiyah tengah maju dan maju luar biasa. Pidato yang saat ini Anda dengarkan, di dalamnya begitu banyak hal-hal poin yang baru yang kita dapatkan. Saya sangat mendapatkan banyak manfaat dari pidato beliau. Saya berkeyakinan bahwa Anda telah mendapatkan banyak manfaat dari pidato ini. Dan saya sangat bahagia karena di dalam acara ini tidak hanya umat muslim, bahkan non-muslim pun hadir di sini. Dan saya bahagia hubungan muslim dan non-muslim menjadi baik hari ini. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk dapat bertukar pikiran dengan Islam. Dan ini sangat bermanfaat bagi negeri ini. Pertama-tama saya berkeyakinan dan saya keliru bahwa Islam hanya memperhatikan umatnya saja dan tidak memperhatikan non-muslim. Namun pada hari ini, bagaimana Imam Jemaat Ahmadiyah menyampaikan pidatonya, yang dengan itu saya menjadi mengetahui bahwa Islam mengajarkan persamaan dan mengajarkan kasih sayang kepada semua umat. Dan saya katakan bahwa dalam apa alasan kami untuk tidak menghormati Islam dengan begitu? Bagaimana beliau, tuan-tuan mendengarkan sampai 2,5 jam pidato beliau. Jika bagaimana
India ini begitu maju Muslim. Saya sampaikan terima kasih kepada tuan-tuan semua bahwa Anda telah mendengarkan pidato dengan penuh kekhusyuan, dan kami pun menyampaikan terima kasih berkali-kali dan ribuan kali ucapan terima kasih bahwa beliau telah menyampaikan informasi yang sangat berharga kepada kami. Janab Akhtar Anami Sahib, beliau sadar bidang bahasa Urdu, Patani. Profesor Abdul Manan Yadan Sahib, bidang Farsi, berkenaan dengan tafsir kabir, tulisan Huzur kedua, beliau menyampaikan kesaksian bahwa saya telah menyampaikan tafsir kabir beberapa jilid kepada Profesor Abdul Manan, bidang sadar bidang bahasa Farsi, dan setelah membaca tafsir kabir, beliau sangat terkesan sehingga beliau menyampaikan kepada para syekh di universitas yang lain, dan beliau memberikan tafsir kabir, dan beliau ada seorang syekh mengatakan bahwa di dalam tafsir bahasa Farsi tidak ada tafsir yang seperti ini saingannya. Berkenaan dengan tafsir bahasa Arab, bagaimana pendapat Anda? Syekh tadi terdiam. Tidak lama kemudian seseorang mengatakan di Pertna tidak ada tafsir bahasa Arab yang seperti ini. Dan setelah menelaah, Profesor Sahib mulai menyampaikan tafsir bahasa Arab kuno dan mengatakan tidak ada tafsir bahasa dalam bahasa apapun yang menyaingi tafsir tulisan Mirza Mahmud ini. Silakan minta dari negeri Syria dan sampaikan kepada saya. Lalu ulama Farsi maupun Arabi tidak akan ada yang mampu menyainginya. Quraisy Abdurrahman Sahib Sekar, berkenaan dengan keilmuan Huzur kedua, beliau mengatakan ketika Huzur tinggal di Sekar, saya biasa mempertemukan orang-orang kepada beliau dan mereka sering membanggakan keilmuannya. Huzur datang ke dalam suatu acara, kawan saya melontarkan pertanyaan, Maulwi Sahib yang penentang tadi terdiam dari sejak awal. Ketika selesai acara, saya katakan kepada Maulwi penentangan, kenapa Tuan tidak bertanya kepada Huzur kedua? Dia menjawab, jika saya berbicara di sini seolah-olah saya menutupi diri saya. Beliau seorang penentang keras, namun begitu mengenanya diskusi dari Huzur kedua ini, dia berpikir bahwa saya berkeyakinan saya akan beruntung jika saya membawa keimanan saya dengan selamat kembali pulang dari sini. Katanya. Begitu dahsyatnya penyampaian dari Huzur kedua. Ada seorang editor, Lala Karam Chan, pergi ke Kadian dan sangat terkesan dengan Huzur kedua dan pulang. Lalu beliau menulis di dalam surat kabarnya, dia mengatakan, dulu kita menganggap Chaudhry Zafrullah Khan yang saat itu sebagai anggota konsel, namun di hadapan Mirza Bashir Mahmud Ahmad, Zafrullah Khan layaknya seperti anak SD jika dibanding dengan Huzur kedua. Karena beliau sangat tinggi katanya. Beliau menyampaikan dalil yang luar biasa. Memiliki banyak sekali kemampuan. Orang yang seperti ini ada seorang yang datang ke Kadian. Orang itu menuturkan mengenai Muslim Maud dan kawan-kawan. Beliau menuturkan, apa yang saya lihat adalah semua grup, sebuah jemaat, semua keramaian bergerak sesuai dengan isyarah dari khalifah yang kedua. Ketika bahwa orang ini pakar pena, juga pakar pidato, dan pengatur yang luar biasa, seorang gubernur yang luar biasa. Lalu Nias Fatih Puri Sahib, setelah mengenai tafsir kabir, beliau menuturkan bahwa tafsir kabir jilid ketiga saya pegang dan saya baca dengan penuh keseriusan. Tidak diragukan lagi bahwa mutalaah Quran yang dalam
yang luar biasa yang telah diterbitkan oleh beliau. Dan dari sisi tafsir, ini merupakan tafsir yang pertama yang betul-betul menampilkan akli dan nakli yang sangat dalam. Keilmuan beliau, keluasan ilmu beliau, dan firasat beliau yang sangat dalam, pengambilan dalil yang luar biasa, dan penguasaan terhadap berbagai kata. Saya menyesali, kenapa saat ini saya masih belum mengetahui. Seandainya saya bisa memiliki semua jilid tafsir kabir berkenaan dengan surah Hud, saya mengetahui dari tafsir beliau, saya terpaksa menulis. Beliau menulis tafsir mengenai haula'i banati sangat berbeda dengan tafsiran yang ditulis oleh para ahli tafsir yang lain. Bukanlah kemampuan saya untuk, semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada beliau. Jadi, bagaimana orang Ahmadi dan non-Ahmadi, kesan-kesan mereka dan pengakuan mereka berkenaan dengan keluarbiasaan huzur kedua, dan itu berpengaruh luar biasa kepada diri mereka. Dan bagaimana keistimewaan beliau radhiyallahu anhu ketika mereka mengetahui, setiap orang berdecak kagum. Penggenapan nubuatan ini merupakan penzahiran yang terang-terangan pada dalam jalsah perayaan Muslim Maud, penyampaian nubuatan beliau dan jasa-jasa beliau. Setelah mendengarkan hal itu, kita hendaknya berdoa untuk lebih meningkat lagi derajat beliau, dan kita pun harus mengevaluasi diri bahwa kemajuan Jemaat Ahmadiyah harus dengan tekad yang kuat setiap anggota jemaat untuk Jemaat Ahmadiyah ini dengan segenap kemampuannya digalilah, gunakanlah itu. Penting bagi kita untuk itu. Jika kita melakukannya, maka kita akan dapat menyaksikan di dalam kehidupan kita kemajuan Jemaat Ahmadiyah lebih dari sebelumnya. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.